قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis kedua dari Mukhtasar Sahih Muslim karya Al-Mundhiri rahimahullah adalah hadis Abu Hurairah, yang mana hadis ini disebut juga hadis Jibril dan memiliki redaksi lain yang lebih populer, yaitu hadis Umar bin Khattab. Mungkin dan ana yakin semua dari kita pernah mendengar hadis ini, yaitu hadis Jibril yang menyerupakan diri menjadi seorang manusia, kemudian mendekati Nabi SAW dan bertanya beberapa hal tentang asas dari agama Islam ini, yang mana ini hadis yang sangat berkah dan masyhur sekali di telinga orang awam dan juga penuntut ilmu. Namun Al-Mundhiri di hadis kedua mendatangkan redaksi versi riwayat Abu Hurairah, bukan versi Umar bin Khattab. Kalau di Arba'in Nawawiyah, hadis keduanya adalah hadis Jibril yang panjang, dan itu redaksi versi Umar bin Khattab. Adapun yang akan kita bahas ini malam ini insyaallah redaksi versi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka berkata Al-Mundhiri rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman barizan linnas. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari barizan linnas, yaitu tampak maksudnya bersama dengan orang-orang, bersama para sahabatnya. Dalam redaksi Ibnu Umar, kunna julusan ma'an Nabi SAW, atau kunna ma'an Nabi SAW, kami bersama Nabi SAW sedang duduk-duduk. Dan ini berfaedah, memberikan faedah bahwasanya seorang pemuka agama hendaknya tidak gengsi untuk duduk bersama masyarakat atau orang-orang awam selama bukan orang yang dikenal fajir di majelis kefasikan. Adapun duduk bersama dengan orang-orang fajir, maka madaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Kalaupun tujuannya untuk dakwah, mendakwai orang-orang fasik, maka hendaknya pertama ikhlas, dan yang kedua betul-betul menampilkan ilmu yang benar dan amal yang saleh. Karena mendakwahi orang-orang fasik itu, kalau kita menyeragamkan diri dengan kefasikan mereka, maka ini haram.
Ya, maka ini haram. Seperti apa? Misal mendakwahi anak-anak pang. Dan kita dalam rangka dakwah kita mengenakan atribut pang. Enggak boleh, haram. Ya. Karena ini bentuk tasyabbuh bil kufar atau tasyabbuh bil fusaq. Menyerupai diri dengan orang-orang kafir atau menyerupai diri dengan orang fasik, dan ini enggak boleh. Untuk mendakwai orang fasik kita tidak harus menyeragamkan diri dengan kefasikan mereka. Enggak boleh, enggak perlu, enggak harus. Bahkan enggak boleh. Ya. Dan Rasulullah SAW ngumpul dengan para sahabatnya, ngobrol-ngobrol, berfatwa, memberikan faedah. Maka ketika mereka sedang duduk-duduk bercengkrama, fa'atahu rajulun, maka ada seorang pria mendatangi beliau. Dalam redaksi Umar bin Khattab, dalam redaksi Umar bin Khattab dikatakan ada seorang pria, ya, yang mana bayadul thiyab, dia terlihat sangat putih pakaiannya, sawadus sya'ar, sangat hitam rambutnya, la yura alaihi atharus safar, atau la yura minhu atharus safar, tidak terlihat darinya bekas bepergian jauh. Wala ya'lamu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun dari kita yang kenal dengan orang ini. Zaman ketika itu penduduk tidak sebanyak sekarang, dan imigran tidak sebanyak sekarang. Artinya para sahabat itu saling mengenal satu sama lain dan mengenal seluruh penduduk dari satu kota ini. Ya. Dan ini ada orang asing yang menunjukkan dia pasti dari jauh, bukan penduduk sini. Tetapi ajaibnya tidak tampak pada dirinya bekas bepergian jauh, padahal bukan orang sini. Di antara tanda, di antara tidak tampaknya bepergian jauh, rambutnya hitam, sangat hitam. Syadidu sawadis sya'ar, yaitu sangat hitam rambutnya. Yang menunjukkan hitam rambut itu tidak ada debu-debu yang menempel dia. Karena kan di padang pasir, kalau safar bepergian jauh kan kelihatan. Ini baru safar jauh nih. Ya. Terus pakaian masih putih. Seandainya habis dari safar jauh biasanya pakaiannya agak lusuh, agak menguning. Ini enggak. Seperti baru turun dari langit gitu. Ya. Maka dalam riwayat Umar bin Khattab, tidak ada riwayat sini, maka orang ini mendekati Nabi SAW dan duduk di depan Nabi, ya, dan wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, yaitu lututnya orang ini dikenai dengan lututnya Nabi, dan wada'a yadayhi ala fakhidayhi, dan menaruh kedua tangannya di pahanya Nabi SAW, menunjukkan ini close, so close, deket banget duduknya, udah deket langsung gitu loh. Ya. Para sahabat ngelihat nih, siapa ini orang kok berani-beraninya gitu loh. Maka mereka ngeliatin gitu. Kemudian bertanya kepadanya, "Ya Rasulullah, mal iman?" Wahai Rasulullah, apa itu iman? Ini dalam riwayat ini ya. Diawali dengan ini. Kalau dalam riwayat Ibnu Umar, akhbirni 'anil Islam, itu dulu. Khabarkan tentang kepada saya tentang Islam, itu kalau riwayat Umar Khattab, bukan Ibnu Umar, Umar Khattab. Lalu di sini, ya Rasulullah, mal iman, apa iman itu? Maka kata Rasulullah SAW, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi, dan dalam sini wa kitabihi wa liqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'tsil akhir. Ini dalam riwayat Abu Hurairah,
memang seperti tidak serapih riwayat Umar bin Khattab. Dan memang lebih populer riwayat Umar bin Khattab. Dipopulerkan juga oleh Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawiyahnya. Dalam riwayat Abu Hurairah, antum minabillah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada para malaikatnya, wa kitabihi, beriman kepada kitab-kitabnya, wa liqaihi, beriman terhadap perjumpaan dengan Allah, wa rusulihi, beriman terhadap rasul-rasulnya, wa tu'mina bil ba'thi al-akhir, dan engkau mengimani, beriman kepada hari kebangkitan terakhir, hari kiamat, yang itu serupa dengan waliqaihi, pertemuan perjumpaan dengan Allah, itu hari kiamat semua maksudnya. Kalau dalam redaksi sahabat Umar bin Khattab, iman itu apa? Antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu minabil qadari khairihi wa syarrih. Yang tidak ada dalam riwayat Abu Hurairah, ada di riwayat Umar, yaitu engkau beriman kepada takdir Allah Ta'ala, baiknya maupun buruknya. Gitu. Tapi di riwayat Abu Hurairah itu tidak disebut. Ya begitu. Maka riwayat Umar bin Khattab itulah yang menjadi sandaran penyebutan rukun iman yang 6. Dengan urutannya. Engkau beriman kepada Allah. Kemudian apa? Malaikat. Kemudian kitab, kemudian rasul, kemudian hari kiamat, kemudian takdir. Itu iman. Taib, kemudian dikatakan di sini, ya Rasulullah, mal Islam, wahai Rasulullah, apa itu Islam? Ya, ini terbalik. Kalau riwayat Abu Hurairah, iman dulu yang ditanya, baru Islam. Riwayat Umar, Islam dulu yang ditanya, baru iman. Ya, ini satu kejadian padahal. Ini menunjukkan bahwasannya sebagian sahabat meriwayatkan hadis atau peristiwa berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan makna. Dengan makna, maksudnya apa? Tidak dengan betul-betul plek 100% lafalnya serupa. Kadang meriwayatkan dengan makna. Buktinya ini, maksudnya apa sih meriwayatkan makna? Yaitu tidak 100% persis dengan urutan kejadian atau persis dengan detail dari kejadian. Kadang ada yang global, ada yang lebih rinci dari riwayat lain. Di hadis Abu Hurairah yang ditanya mana dulu? Iman dulu, kemudian Islam. Dalam hadis Umar yang ditanya Islam dulu baru iman. Maka wallahu alam, hadis Umar itu lebih rinci dan lebih lengkap. Hadis Abu Hurairah di sini tidak serinci hadis Umar bin Khattab. Dan di sini tidak disebutkan setelah kata Nabi SAW, antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi dan seterusnya, kemudian apa itu Islam, dijawab oleh Nabi, bukannya malaikat Jibril ini mengatakan sodakta, kamu benar, ya kan? Pernah dengar gak itu kalimat? Sodakta, kamu benar. Ya, setelah kata bilang Islam adalah engkau bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa, haji bagi yang mampu, jika engkau mampu. Apa kata malaikat ini? Apa kata orang ini apa? Sadaqta. Kamu benar. Apa kata Umar? Di dalam riwayat Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami keheranan dengan orang ini. Dia nanya sendiri, tapi dia bilang, you're right, kamu benar, engkau benar. Lah gimana? Nanya, tapi setelah dijawab bilang, benar tuh, gitu kan? Tapi sekarang Islam, apa itu Islam? Maka kata Nabi SAW, al-Islamu an ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a. Pertama, Islam adalah engkau menyembah Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Tauhid. Islam adalah tauhid dan itu representatif, kalimat yang representatif la ilaha illallah.
Karena makna la ilaha illallah an la ta'buda illallah, yaitu makna la ilaha illallah adalah tiada yang berhak disembah selain Allah azza wa jalla. Engkau menyembah Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Sesuai dengan kalimat Allah azza wa jalla di surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah semata, jangan berbuat syirik sedikit pun. Yang kedua kata Nabi, wa tuqimus salatal maktubata. Engkau menunaikan salat fardu maktubah, yaitu mujabah, mafruḍah. Salat yang difardukan. Ya. Dan di sini menunaikan salat maktubah yaitu 5 waktu yang dimaksud. Adapun salat sunnah itu bukan termasuk rukun di sini, melainkan dia cabang dari asasnya rukun Islam, yaitu cabang dari salat yang diperintahkan secara global. Seperti wa aqimus shalah wa atuz zakah, maka segala jenis salat itu dimasukkan ke dalam aqimus shalah. Tapi kalau di sini wa tuqimus shalatal maktubah, engkau menunaikan salat yang diwajibkan, maka ini khusus untuk salat 5 waktu saja. Maka itu rukun Islam. Maka kalau misalnya orang salat sunnah, qabliyah atau ba'diyah, dia tidak dikatakan sedang menunaikan rukun Islam, tidak, melainkan dia sedang menunaikan sunnah. Ya. Nah, kalau dia sedang salat maghrib, maka kita katakan dia sedang menunaikan rukun Islam. Gitu. Wa tu'addi az-zakatal mafruḍah, dan engkau menunaikan zakat yang diwajibkan. Maka zakat yang diwajibkan ini imma dia zakat mal dengan segala cabangnya, imma dia zakat fitr, imma dia zakat mal atau fitr. Baik, kita lihat di sini ya ikhwan. Kita lihat di sini, mendirikan salat itu ibadah, menunaikan zakat itu ibadah. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, ini hanya 4 di sini. Wa tasuma Ramadan, engkau puasa Ramadan, selesai. Enggak disebut haji di hadis ini. Ya. Enggak disebut haji. Sekarang menyembah Allah dan tidak berbuat syirik, tauhid itu jelas, kelas. Nah, kemudian salat. Yang kedua salat, kemudian zakat dan puasa Ramadan. Nah, ibadah zahir kan ibadah itu ada 2 macam, ibadah batin dan ibadah zahir. Ibadah batin itu yang di hati, tawakal, husnudzan kepada Allah, menjauhi kemarahan, menjauhi hasad, dan itu ibadah batiniyah. Nah, ibadah zahiriyah, ibadah yang zahir terbagi menjadi ibadah yang tampak, terbagi menjadi berapa? Menjadi beberapa macam. Di antara 2 macam, yaitu ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Ibadah yang zahir terbagi menjadi 2, yaitu ibadah badaniyah, ibadah badan, tubuh, dan yang kedua ibadah maliyah, ibadah harta. Ya, ibadah tubuh dan ibadah harta. Bismillah. Dan ada juga ibadah yang menggabungkan keduanya, yang ketiga, yaitu ibadah tubuh sekaligus ibadah harta. Ya. Salat ibadah apa, Pak? Badan. Zakat ibadah harta. Apa lagi? Puasa ibadah badan. Haji ibadah badan dan harta. Kecuali kalau antum
dapat free. Ya insya Allah mudah-mudahan, tapi nggak tahu gimana caranya. Ya. Se-free-freenya haji antum butuh modal. Gak mungkin ke sana bawanya cuman katok uang, enggak, bawa uang yang besar buat belanja. 1 bulan masa nggak jajan? Ya. Biasa ngebaks di Jakarta, di sana kan pengen jajan juga, kebab dan seterusnya. Nah, ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Dan kita tahu itu ibadah dan badaniyah seperti apa, maliyah seperti apa. Ya, kita tahu itu. Ibadah badaniyah kalau dilakukan oleh anak kecil, ya, apakah wajib atau tidak melakukannya? Ya, maksud anak kecil belum balik, wajib sholat atau tidak? Tidak wajib sholat. Yang wajib adalah orang tuanya nyuruh dia sholat, gitu loh. Tapi kalau anak kecil ini sholat dan dia sudah usia mumayyiz, sudah 7 tahun ke atas, sholatnya sah sebagai sholat dan dapat pahala insyaallah. Itu pendapat yang lebih sahih. Ya. Anak ini dapat pahala, orang tuanya juga dapat pahala karena menyuruhnya. Itu kalau usia tamyiz. Itu ibadah badaniyah. Puasa ibadah badaniyah. Wajib enggak ini anak? Enggak wajib. Yang wajib adalah orang tuanya nyuruh dia puasa, dikiaskan dengan disuruh sholat, gitu kan? Suruh dia puasa. Tapi kalau dia enggak puasa, ya enggak apa-apa. Maksudnya enggak apa-apa, enggak berdosa. Ya. Misalnya anak usia 8 tahun. Orang tuanya didik dia supaya puasa. Minimal latihan aja misalnya sampai zuhur gitu. Latihan dulu misalnya. Kalau bisa sampai maghrib. Dan anak ini suatu ketika jam 10-an atau jam berapa dia mendapatkan bungkus Citos atau Ciki, taro. Bungkusnya doang, isinya enggak ada. Maka kemudian dia kobel-kobel bagian dalamnya ternyata masih ada remah-remah dari bumbunya, ya kan? Enak kan tuh Pak? Enak, anak kecil suka. Terus dia isep, dia makan. Ya. Secara fikih batal enggak puasanya? Batal puasanya. Orang tuanya kemudian melihat, akhirnya dia dihukum dijemur 2 jam. Salah ya, enggak boleh kayak gitu. Dia dosa enggak nih anak? Enggak dosa. Tapi kalau antum yang melakukan ini sudah bangkotan, dosa enggak? Dosa. Kecuali kalau lagi safar. Maka enggak apa-apa. Ya. Tapi yang jeleknya tetap pura-pura puasa. Ya udah, kalau emang safar enggak puasa, udah enggak puasa gitu. Ya. Itu ibadah badaniyah, anak kecil tidak wajib walaupun udah usia mumayyiz, usia membedakan baik dan buruk, mana yang benar mana yang salah. Maka ini tidak wajib untuk atasnya, tapi kalau dia melakukan dia dapat pahala gitu. Nah, ibadah maliyah zakat. Apakah anak kecil yang memiliki nisab dan sesuai haul zakat, apakah dia wajib zakat? Pak, wajib enggak? Wajib. Itu bedanya ibadah badan dengan ibadah harta. Wajib. Iya. Lah, kok anak bisa? Ya, baik itu zakat fitr atau zakat mal. Makanya kita punya anak nih. Anak ini padahal enggak punya harta sebenarnya, tapi sering wajib tetap. Tapi representatif wajibnya dari orang kepala keluarganya atau yang mewakilinya. Itu yang menunaikan zakat. Zakat fitr maksudnya. Jadi setiap dari keluarga semua berkewajiban menunaikan zakat, tetapi bebannya itu ada di siapa? Kepala keluarga atau yang memberikan nafkah, yaitu bapaknya biasanya. Nah, kalau anak ini kaya, usia 7 tahun tapi udah kaya karena warisan.
Ya, karena warisan. Dan anak ini kemudian memiliki tabungan 200 juta. Ya. Kira-kira itu masuk zakat enggak, Pak? 200 juta. Perbendaharaan duitnya 200 juta. 90 juta aja kena, Pak. 2,5. Ya. Wajib enggak atas anak ini menunaikan zakat? Wajib, Pak. Wajib. Cuma yang bertasarruf dan membayarkannya, yaitu mengambil dari hartanya itu siapa? Wali atau wasinya. Walinya, misalnya ibunya, atau wasinya, orang yang diwasiatkan untuk mengelola hartanya. Wajib atasnya. Wajib. Harus tetap lakukan. Jangan karena dia masih bocil, nggak ada kewajiban apa-apa. Enggak, wajib dia. Karena ini ibadah maliyah itu nggak kenal usia, Pak. Walaupun anak itu usia 3 tahun, babehnya meninggal, dapat warisan. Dia anak laki-laki, dapat warisan semata wayang. Ibunya dapat berapa, Pak? Bapaknya itu punya rumah banyak, punya duit banyak, tabungan misalnya sampai 2 miliar misalnya. Subhanallah. Meninggal kemudian warisannya dan enggak punya saudara, kakek, nenek, udah meninggal semua. Yang ahli warisnya cuma 2. Ibu, yaitu istrinya, istri almarhum, dan juga putranya yang masih 3 tahun. Belum tahu apa-apa. Sebelum meninggal, bapak ini berwasiat kepada tetangganya. Laki-laki, Pak, kalau misal saya meninggal, dan ini tolong rekam suara saya dan tolong ditulis dan tulis dimateraikan. Kalau nanti saya wafat dan ini saya udah di rumah sakit, kalau saya wafat, Bapak ada memegang tongkat wasiat dari saya untuk mengelola atau untuk menyimpan dan menjaga harta warisan untuk anak saya. Ya. Jangan di ibunya anak saya. Dan juga Bapak jangan nikahin istri saya nanti. Oke. Meninggallah dia. Ibu dapat berapa? Karena punya anak, maka dapat 1/8. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Perempuan istri itu dapat 1/4 kalau enggak punya anak suaminya. Fa in kana lakum walad falahunna thumunu mimma taraktum. Kalau misalnya punya anak, maka istri dapat 1/8. 1/8 dari 4 miliar berapa, Pak? Berapa? 800 juta. 500. Oh iya 40 bagi 85. Ya. 500 juta. Dan anak putra ini dapat asabah sisanya karena enggak ada ahli waris lain. Dapat berapa nih? 3,5 juta. 3,5 miliar. Subhanallah. Baru 3 tahun dan itu hak dia. Wajib zakat enggak kira-kira? Oh ya 3,5 miliar. Ya. Nah, dipegang ini uang oleh siapa? Bapak Fulan tadi. Apakah Bapak Fulan ini boleh ngambil duitnya? Itu dia, kesempatan banget nih kalau enggak amanah, subhanallah. Makanya wasiat-wasiat untuk hal kayak gini itu kalau bisa hati-hati ya, jangan sembarang orang. Nah, dari 3,5 miliar ini maka wasi, ini namanya wasi, yaitu orang diwasiatkan untuk jaga harta anaknya. Wajib untuk mengeluarkan 2,5% dari itu semua. Itu dikonversikan juga dari harta-harta yang bukan liquid. Rumah dan seterusnya. Tapi kalau rumah kalau rumah enggak. Rumah ketika jadi warisan selama bukan dijual maka tidak ada zakat. Ya Pak ya? Antum punya rumah properti 4 biji mewah-mewah, antum enggak bermaksud jual, enggak wajib zakat. Ya,
enggak wajib zakat. Dikosongin gitu, maka enggak wajib zakat, tapi antum bisa kena dosa. Bukan dosa enggak zakatnya, bukan. Karena enggak wajib, tapi dosa di mubadzir. Temannya setan tuh, saudara setan kayak gitu tuh. Kalau misalnya antum punya 4 villa di puncak, antum sewain gitu, apakah villa-villa ini kena zakat atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Yang kena zakatnya apa? Kalau hasil sewanya antum dapat income sewanya itu memenuhi nisab dan haul, baru antum kena zakat. Beda kalau antum punya 4 villa, 4-4-nya antum jual, walaupun gak laku, kena zakat. Paham gak bedanya, Pak? Gimana? Paham gak? Oke, gak usah jauh-jauh dari villa. Antum punya kontrakan, ya, 5 unit, kena zakat gak itu? Bukan kontrakan yang kena zakat, tapi dilihat dari hasilnya dari sewa kontrak itu. Per bulan, kan per tahun nih. Ini kontrak A, B, C, D, gitu kan. 5 nih 5 unit. Misal dari semua ini 1 tahun misalnya 15 juta. 15 kali 5 berarti 75 juta. Enggak kena zakat. Karena belum sampai nisab. Gitu. Ya. Tapi kalau ini kontrakan 1 unit antum dijual kontrakan mulai 1 Januari. Ayo sob. Sampai tahun depan 1 Januari belum laku, wajib zakat enggak? Wajib zakat. Berapa nilai jual antum di situ dan dikalikan 2,5%. Itu. Ya. Begitu. Itu zakatnya kayak gitu, Pak. Tapi kita nggak belajar situ sebenarnya. Tapi kita lanjut. Kemudian kata pria itu, ya Rasulullah, mal ihsan? Wahai Rasulullah, apa itu al ihsan? Nah, ihsan itu apa? Ketahuilah ihsan, ya, ada definisi versi bahasa, namun menyentuh juga sisi syariat, dan ada definisi versi Rasulullah SAW, yaitu adalah definisi syar'i tentu saja. Segala pengenalan dan definisi dari Rasulullah itu selalu dihukumi sebagai definisi syar'i. Seperti ghibah. Ghibah itu apa? Engkau menyebut hal yang tidak disukai oleh saudaramu, maka itu ghibah. Itu dari Rasulullah, maka itu definisi syar'i. Nah, di sini ihsan secara bahasa yaitu maknanya al-itqan fil amal. Yaitu bersungguh untuk sempurna dalam beramal, itu adalah ihsan. Itqan fil amal. Adapun secara syar'i di riwayat Abu Hurairah dikatakan anta'budallaha ka'annaka tarah fa innaka in la tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, maka sesungguhnya jika engkau tidak melihatnya, dia melihatmu. Maka di sini ihsan ada 2 level. Level pertama, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dalam hadis Umar, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Level yang paling tinggi dari ihsan yang pertama yaitu engkau menyembah Allah seolah engkau melihatnya. Ini yang disebut sebagai ibadatur roja. Ibadah karena mengharapkan apa yang ada pada Allah. Kemudian level kedua, ini di bawahnya agak jauh, yaitu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Maka ini ibadatul khauf. Ibadah karena takut. Tayyib. Ibadah karena berharap dengan ibadah karena takut, mungkin memang ada nisbat gini, orang ibadah karena takut dia ada harapan juga, betul. Ada orang ibadah karena berharap dia juga ada rasa takut, betul. Tetapi mana dominasi ketika itu seseorang beribadah? Nah,
Antara orang yang melakukan suatu amalan karena ada harapan kepada Allah itu lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan orang yang melakukan suatu amalan karena semata-mata khawatir aja, takut aja gitu. Ya. Orang misal di walillahil matsalul a'la. Misal antum kerja di kantor. Dan bos lagi hadir di ruangan antum memeriksa cara kerja antum semua. Bos hadir, antum memperbaiki amalan enggak? Memperbaiki apa namanya, memperbagus gitu. Supaya apa? Berharap supaya bos ini ridha dan menganggap dirinya itu cakap dalam bekerja. Perfeksionis jadinya dia, bagus, antum bagus gitu. Ya. Beda halnya dengan bos enggak ada, tapi CCTV ada. Paham enggak maksudnya? Nah, yang pertama tadi adanya kehadiran bos berarti kan ada harapan untuk dipuji, untuk dinaikkan gajinya, untuk diumrohin mungkin dan seterusnya. Tapi kalau misalnya bos, saya nggak ngeliat bos nih, tapi bos ngeliat saya ada di CCTV. Mana yang lebih bersungguh? Yang tadi yang pertama, karena ada keinginan, ada impian dari situ. Kalau misalnya cuma kerja karena takut dilihat bos aja, ya kerja sih bagus bener, tapi dia kerja karena apa? Karena terlihat, karena dilihat. Iya, maka beda kualitasnya. Mahasiswa-mahasiswa yang belajar di kampus karena takut nggak dapat kerja, makanya dia ngampus, makanya dia kuliah. Beda dengan mahasiswa yang memang dari awal punya intention dan cita-cita untuk menggarap ilmu ini. Ada harapan dia betul-betul pengen apa? Pengen memperbaiki umat misalnya, pengen mendalami ini, harapannya tinggi. Beda dengan orang yang kuliah cuman karena sekarang tuh minimal S1 kalau kerja mah, ya kan gitu banyak ya. Gitu. Beda, mentalnya beda. Ada pun di Libya pun kayak gitu cuma. Semua ketika ada ikhtibarat, ada imtihan di akhir semester, semua jadi orang alim semua. Semua mahasiswa jadi orang soleh. Semuanya belajar. Sebelum itu sampai yang paling bandel aja belajar, sampai kaget orang-orang, itu belajar tuh. Kan sepanjang semester nggak pernah belajar, giliran ini belajar. Belajarnya karena apa? Takut. Takut apa? Takut rosip, takut merah nilainya, takut nggak naik kelas, takut ini, takut itu. Ya. Tapi orang yang istiqamah terus belajar, tiap hari belajar karena dia ada harapan, bukan hanya lulus itu doang, bukan karena ketakutan itu doang, tapi ada harapan saya itu pengen jadi orang berilmu, maka setiap hari saya belajar. Maka yang seperti mana kualitas yang lebih afdol? Ya Bapak tahu, yang mana lebih afdol. Begitu pula orang yang beribadah karena Allah, dua-duanya bagus. Ada yang ibadah karena mengharapkan ridha Allah, mengharapkan surga Allah. Dia punya cita-cita tinggi sekali untuk bisa bertemu Allah, dengan orang yang ibadah karena ya takut aja kalau saya nggak gini nanti dosa. Nah itu bagus, tapi di bawah daripada orang yang tadi yang pertama. Ya begitu, itu namanya ihsan. Sama-sama ihsan, sama-sama mutqin, sama-sama bagus. Tetapi ketika antum sholat, dan antum ketika sholat itu mengharapkan semoga dengan sholat ini saya bisa tinggi derajat di surga, semoga Allah ridho sama saya, semoga rezeki saya dipermudah. Itu beda dengan orang yang sholat isya, ya karena kalau nggak saya sholat langsung neraka. Beda nggak? Beda. Walaupun dua-duanya bagus. Gitu Pak. Kemudian dia bertanya, laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat itu? Kata Rasulullah SAW, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Orang yang ditanya ini, yaitu saya, enggak lebih tahu daripada penanya, itu engkau. Kita tuh dalam standarisasi ilmu tentang hari kiamat sama standarnya, enggak tahu sama sekali. Enggak Allah kasih tahu. Ya, maka kata Nabi, walakin sauhadditsuka an asyratiha. Tetapi aku akan mengabarkan kepadamu tentang asyrat. Syarat yaitu tanda-tanda kiamat. Yaitu diantaranya idza waladatil amatu
rabbaha. Ya. Yaitu jika seorang budak perempuan melahirkan tuannya sendiri. Ini banyak sekali pendapat ulama berkaitan dengan ini. Budak perempuan melahirkan tuannya sendiri. Ketika hal ini jamak terjadi, ini tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda dekat kiamat. Kayak gimana maksudnya? Dan termasuk di antara penafsiran paling masyhur adalah terjadinya banyak peperangan di masa itu. Terjadinya banyak peperangan karena perbudakan itu berawal dari peperangan, Pak. Ya. Status budak dan merdeka itu berawal dari peperangan. Maka yang menang kemudian mengambil tawanan yang nanti akan menjadi budak. Akan diperjualbelikan ini orang karena dia hasil tawanan. Enggak peduli budaknya itu berkulit hitam atau berkulit putih, bisa jadi misalnya orang Indonesia, orang Jawa kemudian misalnya secara syar'i berdakwah dan kemudian berperang melawan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi maksud saya, atau orang-orang Romania misalnya, kulit putih. Lah ini orang Jawa, kulit sawo, matang dikit lagi busuk. Kemudian menang orang Jawa, misalnya orang Indonesia menang, akhirnya apa? Yang budak siapa sekarang? Orang Romania. Orang Romania maksudnya ya Romania Barat ya, Eropa. Ukraina dan semisalnya. Jadi budak. Tuan nama budaknya cakepan siapa? Cakepan budaknya, tapi statusnya budak dia. Nah, ketika banyak terjadi peperangan yang disyariatkan ketika itu, terjadi banyak perbudakan. Nanti tuannya kemudian mungkin membeli budak ini atau mendapatkan budak ini hasil dari rampasan perang, dikasih kemudian oleh amirnya, ini budak kamu pegang, kamu buat kamu. Dan budak itu boleh dinikmati oleh sayyidnya, tuannya. Nah, kalau dinikmati kemudian terjadi jima', nah kemudian hamil, ngebrojol lah. Karena ini bapaknya adalah merdeka, maka status anak yang lahir ini adalah merdeka sehingga anak ini menjadi tuan dari ibunya sendiri. Begitu. Anaknya muka Jawa Ukraina, nggak tahu gimana tuh jadinya, Bu. Ya, dibilang putih iya, tapi kok wajahnya Mojokerto ya bedanya. Tapi ya itu tuannya ibunya. Kalau itu banyak terjadi nanti, ini tanda-tanda dekatnya kiamat. Itu salah satu tafsiran. Dan itu tafsiran paling masyhur dari kalimat antalidal amatu rabbaha. Belum ya. Fadzaka min asratiha. Kemudian wa idza kanatil uratul hufatu ru'usan nas. Fadzaka min asratiha. Kalau misalnya kemudian al-urat, orang yang tadinya enggak pakai baju, telanjang dada, enggak pakai baju, al-hufat, nyeker. Artinya tadinya ini orang bukan siapa-siapa, orang kampung. Yang dulunya mungkin cuman di desa itu kadang enggak pakai baju. Kemudian jalan pun saking desanya di sawah enggak pakai sendal. Tiba-tiba menjadi ru'usan nas, menjadi orang terpandang, tokoh. Ya, ketika di kota kemudian menjadi orang yang diagungkan. Fadzaka min asratiha. Maka itu termasuk apa? Termasuk tanda-tanda dekatnya kiamat. Sebenarnya ada mendekati ini, yaitu kalau antum lihat banyak orang-orang yang dipopulerkan di media sosial itu bukan siapa-siapa. Bahkan ada orang kampung yang sebenarnya kampungan, hanya karena rajin live streaming hantu-hantuan yang itu nggak tahu benar apa enggak, populer sampai masuk TV, kemudian jutaan subscriber dan dapat banyak uang dari situ sehingga bisa buka bengkel banyak dan jadi orang kaya. Tiba-tiba di kampung yang hanya karena live streaming hantu gitu loh, yang explore kuburan, explore hutan-hutan gitu. Iya, Pak. Itu happen loh sekarang, terjadi benar, wallahi terjadi. Hanya dari konten live streaming, yaitu ngeliput kuburan-kuburan malam-malam 1 jam. Coba tuh ngapain? Nyari apa?
Nyari setan, kadang ketemu setan. Padahal setan kan banyak, di WC ada setan. Coba live streaming di WC. Nah, itu ngapain tuh? Nah, tapi jadi terkenal, populer dan menjadi orang yang digandrungi oleh banyak pecinta hantu lovers. Ada hantu lovers, hantu mania, ya. Gitu. Itu ada loh Pak, sekarang beneran ada itu. Ya. Kemudian wa idza tatawala ri'aul bahmi fil bunyan fadzakka min aswatiha. Kemudian jika ri'a al-bahm, yaitu penggembala binatang ternak, itu meninggi-ninggikan bangunan. Artinya orang tadinya cuman penggembala kebo. Kemudian nyari usaha di kota, langsung jadi orang kaya. Ya, begitu. Ini azan sekarang Pak berarti. Ayo, kita azan dulu insyaallah. Setelah itu nanti kita lanjutkan sisanya insyaallah ta'ala. Kemudian ikhwaskan rahimakumullah, fi khamsin la ya'lamuhunna illallah. Ada 5 hal yang tidak seorang pun tidak ada satupun yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla, dan itu ada di surat Luqman ayat terakhir, ayat yang sangat masyhur. Kata Allah Azza wa Jalla, innallaha indahu ilmus sa'ah. Yang pertama, sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Kapannya hari kiamat itu gaib, hanya Allah yang tahu. Ya, 5 yang nanti yang disebutkan, semua yang disebut oleh para ulama sebagai mafatih al-ghaib, yaitu kunci-kunci gaib yang hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah Ta'ala padanya itu ada ilmu tentang as-sa'ah, yaitu kapan terjadinya hari kiamat. Maka segala prediksi hari kiamat kapan dengan ta'yin waktu tahun berapa itu semua iftira ala Allah, semua adalah kedustaan atas nama Allah. Karena hanya Allah yang mengetahuinya. Nabi aja give up. Nabi SAW aja, Rasulnya, utusannya itu aja nggak berani untuk mengucapkan sepatah kalimat pun atau kata pun tentang kapan persisnya. Tapi tanda-tandanya Allah beritahu. Kemudian wa yunazzilul ghaith, dan Allah Ta'ala yang menurunkan hujan. Maka hanya Allah yang tahu kapan turun hujan, persisnya exactly kapan. Adapun manusia hanya bisa memprediksikan. Hanya bisa memperkirakan. Ya. Dan betapa seringnya diperkirakan thunderstorm, hujan, heavy rain. Ternyata enggak rain tuh. Ya, enggak hujan-hujan. Betapa itu waktu sebelum Desember itu tuh kita kayak gitu tuh, kadang-kadang kita ngeliat di di weathercast itu yang di situs-situs, Bekasi hujan. Besok hujan, udah senang duluan kan? Ternyata makin parah panasnya karena Bekasi, ya. Gitu. Sehingga ya masalah hujan itu udah gaib. Tapi memang ada pihak-pihak yang secara saintifik memprediksikan dengan kejadian-kejadian yang menjadi tabiat dari alam, dan semua itu izin Allah, tapi seringkali tidak sesuai dengan kehendak Allah untuk menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Loh, ini kok kayak kontras ya, seperti juga tadi hujan, ada yang bisa memprediksikan kapan hujan. Sekarang rahim katanya cuma Allah Ta'ala yang tahu. Buktinya sekarang ada USG. Bisa kelihatan ada mukanya, bisa juga kelihatan ada monasnya atau enggak. Nah, gimana tuh? Bukankah itu hanya Allah tahu, atau ayat ini dihapus oleh kenyataan? Enggak, tetap hanya Allah yang tahu. Pertama, yang hanya bisa dijangkau dokter adalah apa yang zahir dari peralatan tersebut, dan itu bukan berarti mengetahui yang gaib, melainkan itu yang mengetahui sesuatu yang tampak di keduniaan kita. Sama seperti kalau ada perut di black keluar bayi, ya udah sama. Ini enggak gaib lagi. Seperti USG itu kan pakai peralatan, enggak gaib lagi udah. Tembus pandang enggak gaib lagi karena teknologi canggih. Tapi itu tidak bertentangan dengan ayat ini. Sekarang coba, ketika
ketika misalnya anak ini ya awal-awal misalnya ya di rahim ya, dokter tahu apa? Enggak tahu apa-apa. Dan enggak tahu juga apa yang persis di anak ini. Kan namanya gaib kan bukan hanya masalah kemaluan atau bukan kemaluan, itu kan zahir. Apakah dokter tahu dan bisa mendiagnosa penyakit detail di anak ini? Apakah dokter tahu apa yang Allah Ta'ala suruh catat kepada malaikat ketika meniupkan ruhnya? Rizkinya gimana? Ajalnya gimana? Bahagia atau tidak? Enggak tahu. Tetap ini gaib. Wa ya'lamu, Allah yang ya'lamu fil arham, yang Allah Ta'ala tahu bagaimana bayi ini di dalam rahim. Ya. Setahu-tahunya dokter atau ahlinya terbatas sangat. Dan pengetahuan tentang adanya Monas atau enggak itu pun dokter juga ya enggak bisa mengatakan benar ada sebelum di black gitu kan. Coba, betapa seringnya dokter bilang udah ada nih Monasnya nih. Ternyata yang keluar Ancol. Ya kan? Bukan Monas. Maksudnya enggak dikira laki-laki, ternyata perempuan. Ah, ini perempuan nih. Pas udah trimester terakhir bilang ini perempuan nih, jelas banget nih kayak perempuan, enggak ada, enggak kelihatan Monasnya. Dan ternyata laki-laki. Subhanallah. Jadi kadang ada yang melesat dari prediksi dari dokter walaupun pakai alat USG itu sendiri. Kadang benar, sering benar juga insyaallah, tapi kadang melesat. Itu sering, beberapa kali kejadian ya. Kemudian yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada jiwa yang mengetahui bagaimana apa yang mereka dapatkan besok. Ghadan di sini baik besok hari atau masa depan, bahkan di hari kiamat, enggak ada yang tahu kita gimana. Itu gaib, masa depan itu completely gaib bagi kita. Prediksi karena adanya indikasi silakan, tapi memastikan itu enggak bisa. Memastikan itu enggak bisa. Antum enggak tahu besok dapat apa. Antum enggak tahu besok sakit atau enggak tahu. Prediksi mungkin tetapi tidak memastikan. Yang sekarang misalnya lagi jalan-jalan dengan keluarga, lagi enak, lagi masya Allah family time, kemudian akhir Desember, awal Januari lagi liburan di mana, tidak tahu besok sedih apa senang, enggak tahu. Ayat ini sebenarnya wa mata di nafsu mata taksibu ghadan itu harusnya membuat kita tuh jangan terlalu bahagia dengan dunia ini. Karena kesenangannya itu perlu effort, perlu apa? Perlu usaha besar. Coba kalau antum sekeluarga Pak, yang kita rasakan ya, naik mobil ke puncak atau kemana gitu untuk liburan, perlu usaha, dana iya, kerja 12 bulan habis buat cuti sepekan habis tuh duit semua ya. Kemudian juga tenaga, belum lagi safar itu kan qit'atun minal adzab, sepotong azab, ada aja masyaqqah dan kesulitannya. Pas di tengah jalan kemudian makan di restoran, wah seneng, kebablasan makan santan sama kolesterol sama jeroan, pusing kemudian. Subhanallah ya. Yang tadi yang rencananya pengen bersenang-senang sama anak cucu gitu kan, nih mbah-mbah duduk, aduh gak enak. Nah ada aja, padahal cari senang. Tapi kalau Allah kasih senang dengan jalan-jalan, tafadhol, bersenanglah. Hanya jangan berlebihan, karena wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Antum tidak tahu besok tuh antum dapat apa, enggak tahu. Jadi hati-hati. Gitu. Kemudian wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Wah, ini lebih mencekam lagi. Tidak ada jiwa yang tahu di bagian bumi mana dia mati. Subhanallah. Maka jangan terlalu bahagia deh dengan apa yang kita miliki dari keduniaan, jemaah. Waspada. Kita nggak tahu besok dapat apa, kita nggak tahu mati di mana. Itu semua kunci gaib, ya, yang disebutkan dalam surat Luqman. Thumma adbara rajul, kemudian pria itu pergi, maka Rasulullah SAW berkata, ruddu alayya rajul. Coba panggil lagi orang itu, gitu. Karena orang itu pergi, panggil lagi. Fa akhadhu liyarudduhu falam yarau syai'a. Maka para sahabat kemudian mereka bergegas untuk mencarinya, untuk disuruh balik ke Rasulullah. Maka mereka enggak ngelihat seorang pun. Udah tring hilang udah gitu. Ya.
namanya juga bukan manusia, ya kan? Maka berkata Rasulullah SAW dalam redaksi Umar, atadruna manis sa'il, kamu tahu nggak siapa yang tadi bertanya? Maka kata para sahabat, Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasul lebih tahu. Maka kata Nabi, hadza Jibril ja'a liyu'alliman nasa dinahum. Atau dalam redaksi Umar, dzalika Jibril atakum liyu'allimakum dinakum. Itu adalah Jibril mendatangi kalian semua untuk apa? Untuk mengajarkan buat kalian agama kalian. Maka Allah Ta'ala takdirkan Jibril itu bertasyakul menjadi seorang manusia, seperti manusia, tidak pada wujud aslinya. Karena kalau misalnya malaikat Jibril berwujud aslinya kemudian nanya ke Nabi, ditampakkan ke orang-orang, pingsan mungkin itu semua orang karena saking besarnya itu malaikat. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla, ya, begitu. Ya. Hadis selesai, alhamdulillah. Hadis kedua, jazakumullah khairul jaza atas kehadiran antum. Kita cukup sampai sini insyaallah karena sudah jam segini, ya. Insyaallah kita ketemu lagi, sepertinya mungkin ketemu di bulan depan karena ada pekan ketiga kalau nggak salah tanggal 20 atau 20 kalau nggak salah itu daurah, ya, ada undangan di Al-Barakah, jadi insyaallah anak daurah dan tidak bisa mengisi di sini, ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.